Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada pembahasan baru mengenai sujud, ada sedikit pembahasan sebelumnya yang belum kita selesaikan tentang i'tidal. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan berdirinya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tumakninah di dalam i'tidalnya. Sampai-sampai dikatakan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala i'tidal lamanya seperti lama rukuknya. Bahkan ada di antara sahabat mengatakan saking lamanya berdiri Nabi saat i'tidal, mereka mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lupa untuk sujud. Saking panjangnya berdiri Nabi saat i'tidal. Dan ini di antara sunnahnya itu kita memanjangkan berdiri kita saat i'tidal. Dan juga tumakninah. Tumakninah ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Maka tatkala seseorang i'tidal, maka dia wajib untuk tumakninah. Berbeda halnya pendapat Hanafi, mazhab Hanafiyah, mereka tidak memandang hal tersebut. Makanya antum kalau seandainya antum pernah umroh atau mungkin haji dan pernah melihat orang-orang Turki saat mereka sholat, orang-orang Turki mereka bermadzhab Hanafi. Demikian juga orang-orang Pakistan, India, itu kebanyakan mereka bermadzhab Hanafi. Antum kalau lihat orang-orang Turki sholat, tatkala mereka itu bangkit dari rukuknya, dari i'tidal, dari rukuknya, mereka itu tidak lama i'tidalnya. Sami Allah liman hamidah, langsung sujud. Langsung sujud, karena mereka mazhab Hanafi tidak memandang hal demikian. Yang jelas perbuatan ini menyelisih apa yang diperintahkan dan ataupun dilakukan oleh Nabi SAW, bahwasanya tumakninah di dalam setiap gerakan sholat ini termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau i'tidal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu sujud. Di sini muallif pengarang rahimahullahu taala
Beliau mengatakan bab as-sujud, jadi pembahasan baru tentang sujud. At-takbir wa raf'ul yadaini 'indal hawi ila sujud. Beliau mengatakan mengucapkan takbir Allahu Akbar dan mengangkat tangan tatkala seseorang hendak menuju sujud atau hendak sujud. Kemudian beliau membawakan riwayat kana sallallahu alaihi wasallam yukabbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin sujud beliau takbir. Wa yahwi sajidan, dan setelah itu beliau pun turun untuk sujud. Wa amara bidzalikal musii'a salatahu. Nabi memerintahkan hal tersebut kepada seseorang yang salatnya salah. Faqala lahu, Nabi mengatakan la tatimmu salatun li ahadin minan nasi, tidak akan sah sempurna sah salat seseorang dari manusia sampai Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, kemudian dia berdiri tegak, thumma yaqulu, dan dia mengucapkan Allahu Akbar, thumma yasjud, kemudian dia sujud, hatta tatma'inna mafasilahu, sampai persendian dan tulang-tulang persendiannya itu kembali pada tempatnya. Tatkala dia dari i'tidal, dia bertakbir, kemudian dia menuju sujud sampai persendian dan tulang-tulang tersebut kembali pada tempatnya. Tenang, sampai tulang persendiannya tenang kembali. Wa kana idza arada ay yasjuda kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ingin sujud, beliau bertakbir Allahu Akbar. Wa yujafi yadayhi an jambaihi, dan beliau menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi badannya. Thumma yasjud, kemudian beliau sujud. Wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajad. Terkadang Nabi mengangkat tangan tatkala beliau sujud. Ini pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya beliau mengambil hadis ini, mengambil hadis ini bahwasanya Nabi kadang mengangkat tangan tatkala beliau sujud. Sekali lagi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama dalam menghadapi hadis ini ada dua pendapat. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan Nabi mengangkat tangan tatkala beliau sujud ini hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah. Beliau mengatakan riwayat ini walaupun dia bertentangan dengan riwayat yang lainnya menunjukkan bahwasanya Nabi kadang-kadang beliau mengatakan melakukan hal tersebut. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz. Hadis yang syadz. Kenapa? Karena hadis ini menyelisihi riwayat. Banyaknya riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengangkat tangan tatkala beliau sujud. Sehingga kebanyakan para ulama mereka tidak mengambil hadis ini. Bahkan mereka mengatakan hadis ini hadis yang syadz, menyelisih hadis-hadis perawi yang lainnya yang tidak mengatakan bahwasanya Nabi mengangkat tangan tatkala beliau sujud, sehingga mereka tidak menggunakan hadis ini. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama, karena memang Nabi SAW banyak riwayat yang datang dari Nabi menunjukkan Nabi tidak mengangkat tangannya.
Dan inilah yang diambil oleh para ulama. Di antaranya Ibnu Mulakin juga tatkala kita sebutkan kaedah kapan seseorang itu mengangkat tangan tatkala beliau sholat, tatkala dia sholat, ada 4 tempat untuk mengangkat tangan tatkala sholat. Ada tempat-tempat tatkala seseorang itu mengangkat tangan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika dia ruku, bangkit dari ruku, kemudian yang keempat tatkala bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga. Jadi mereka mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang syadz, tidak bisa diterima karena menyelisih riwayat yang banyak yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengangkat tangan tatkala beliau menuju sujud. Wallahu alam, ini yang banyak diambil oleh para ulama. Artinya pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, walaupun ini pendapat beliau, tapi yang jelas kebanyakan para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis syadz, hadis yang syadz. Wallahu a'lam. Itu ringkasnya ya. Kemudian pengarang rahimahullahu taala menyebutkan al-khururu ila sujudi 'alal yadain. Ini juga perselisihan yang luar biasa di antara para ulama tentang seseorang apakah dia sujud dengan mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Dan Syekh rahimahullah taala beliau mengambil pendapat mendahulukan tangan. Mendahulukan tangan baru lutut. Mungkin Anda sedikit menjelaskan perselisihan di antara para ulama. Perselisihan ini merupakan perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama, sampai-sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan kita tidak bisa mengatakan bahwasanya pendapat yang pertama ini lebih kuat, pendapat yang kedua lebih lemah. Bahkan sebaliknya, kita tidak bisa mengatakan pendapat yang kedua lebih kuat, pendapat yang pertama lebih lemah. Ini menunjukkan kuatnya pendapat para ulama dan kuatnya dalil-dalil yang mereka gunakan di antara kedua pendapat. Sampai-sampai para ulama tidak bisa mengatakan bahwasanya pendapat ini yang lebih kuat, pendapat ini yang lebih lemah. Di antara mereka mengatakan mendahulukan lutut baru tangan. Sebagian mengatakan dahulu tangan baru lutut. Padahal hadis yang mereka gunakan itu satu hadis. Nabi SAW melarang seseorang ayyabruku kama yabrukul ba'ir. Tatkala Nabi SAW melarang seseorang tatkala dia sujud ayyabruku kama yabrukul ba'ir. Nabi SAW melarang seseorang itu mendenum berlutut atau turun seperti turunnya onta. Para ulama mengatakan sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan hadis ini perawinya ada maklum, ada pemalingan di dalamnya. Artinya beliau mengatakan seharusnya la yabruku ahadun kama yabrukul ba'ir falyabda bil yadaini qabla rukbatayn. Kemudian dan mereka mengatakan ini rawinya kebalik, seharusnya yabda bir rukbatayn qabla yadain. Di sini perbedaan pendapat di antara mereka dan perbedaan yang luar biasa. Mereka yang mengatakan
bahwasanya di mendahulukan lutut sebelum tangan, karena Nabi SAW mengatakan jangan kalian turun seperti turunnya onta, dan mereka mengatakan onta kalau dia turun itu mendahulukan tangannya, baru lututnya, kata baru belakangnya, artinya dia mendahulukan tangannya, bagian depannya, baru belakangnya. Sehingga mereka mengatakan seseorang kalau ingin menyelisihi onta, maka dia dahulukan kakinya baru tangannya, karena onta itu turun mendahulukan tangannya baru kakinya, bagian belakangnya. Mereka mengatakan demikian karena Nabi SAW melarang kita seperti turunnya onta, seperti turunnya onta. Sebagian mengatakan Nabi SAW melarang kita turun seperti turunnya onta, maka dahulukanlah tangan sebelum lutut. Mereka katakan lututnya onta itu di tangannya, lututnya onta itu di tangannya. Beda manusia dengan hewan, manusia dengan onta, karena lutut onta itu di tangannya, dan onta itu tatkala turun dia mendahulukan lututnya, karena lututnya onta itu bagian depan. Sehingga mereka mengatakan kalau kita ingin menyelesaikan turunnya onta, maka dahulukan tangannya, karena onta itu ketika dia turun mendahulukan lututnya baru tangannya. Ini perbedaan pendapat yang luar biasa di antara para ulama. Sampai-sampai dalam kamus bahasa Arab sendiri mereka tuh berbeda pendapat di mana lututnya onta. Ada yang mengatakan di depannya, ada yang mengatakan di belakangnya. Lututnya onta ini di mana? Tapi wallahu alam, sebagaimana yang katakan Imam Nawawi, artinya kedua pendapat ini tidak bisa kita katakan ini yang benar, ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah. Artinya kedua pendapat ini sama-sama kuatnya. Tapi wallahu alam, mungkin ana juga lebih condong sebagaimana yang diambil oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, karena ada riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menceritakan seseorang yang ingin membunuh Nabi SAW dengan kudanya sampai kudanya tersungkur. Dia mengatakan saqat yadi farasi hatta balagat rukbatayhi. Jadi kedua tangan kudaku ini masuk ke dalam pasir sampai dalamnya kaki kuda tersebut ke dalam pasang pasir sampai ke lututnya. Dalam hadits Bukhari ini menunjukkan bahwasanya lututnya kuda itu ada di depannya. Hatta balagot rukbataihi, sampai ke lututnya. Di sini menunjukkan bahwasanya lututnya kuda, lututnya binatang yang berkaki empat itu berada di depan. Demikian juga lututnya onta. Lututnya onta itu berada di depan, di tangannya. Ini diantara dalil yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat para ulama bahwasanya lututnya onta dan lututnya kuda itu berada di tangannya, di bagian depannya. Jadi wallahu alam, kedua pendapat ini sama-sama kuat. Artinya para ulama sendiri tidak bisa mengatakan ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah. Mana yang kita anggap benar, silakan dilakukan. Mau mendahulukan tangannya atau mendahulukan lututnya. Wallahu a'lam. Disebutkan di sini
wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbatayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Rasul mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di tanah sebelum lututnya. Beliau berpendapat seperti ini berdasarkan penjelasan tadi, artinya beliau lebih mengambil pendapat bahwasanya Nabi itu mendahulukan tangannya daripada lututnya. Kemudian wa kana ya'muru bidzalik, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Idza sajada ahadukum, tatkala kalian itu sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah kalian itu menderum seperti menderumnya onta. Wal yada' yadaihi qabla rukbataihi, maka hendaknya dia mendahulukan tangannya baru lututnya. Kemudian pengarang rahimahullah taala menyebutkan sifat sujud, bagaimana sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajh, sesungguhnya kedua tangan itu sujud sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, tatkala salah seorang di antara kalian meletakkan wajahnya, falyada' yadaihi, maka letakkanlah kedua tangannya. Wa idza rafa'a, tatkala dia mengangkat kepalanya, falyarfa'huma, maka angkatlah kedua tangannya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan telapak tangannya. Wa yabsutuhuma, beliau membentangkannya demikian. Wa yadummu asabi'ahuma, dan beliau merapatkan jari jemarinya. Beliau membentangkan telapak tangannya, kemudian beliau merapatkan jari jemarinya, artinya semua jari jemarinya menuju arah kiblat. Wa yuwajjihuha kibalal kiblah, dia menghadapkan seluruh ujung jarinya menghadap kiblat. Wa kana yaj'alahuma hadwa mankibaihi, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, posisi letak tangannya itu sejajar dengan pundaknya tatkala beliau sujud. Letak tangan, telapak tangannya ini sejajar dengan pundaknya. Wa ahyanan hadwa udunai, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Seperti ini. Terkadang tatkala beliau sujud sejajar dengan telinganya, terkadang beliau sejajar dengan pundaknya. Wa kana yumakkin anfahu wa jabhatahu minal ard, Nabi sallallahu alaihi wasallam merapatkan hidung dan dahi, jidat ke bumi, dirapatkan. Kadang ada sebagian orang itu hanya merapatkan jidatnya saja, hidungnya tidak dirapatkan. Nabi SAW tatkala beliau sujud, beliau merapatkan jidatnya dan hidungnya, karena jidat dan hidung ini satu paket. Beliau SAW merapatkan jidat dan hidungnya ke tanah. Wa qala lil musi' salatahu, Nabi SAW mengatakan pada seseorang yang salatnya salah, idza sajadta famakkin li sujudik, tatkala engkau sujud maka sempurnakanlah sujudmu. Dalam riwayat yang lain, idza anta sajadta, tatkala engkau itu sujud, fa amkanta wajhaka wa yadaik, maka sempurnakanlah sujudmu dengan merapatkan jidatmu, wajahmu, merapatkan wajahmu ke tanah dan kedua telapak tangan. Hatta yatma'inna kulla 'azmin minka ila mawdi'ihi, sampai
persendian-persendianmu itu kembali tenang pada tempatnya masing-masing. Wa kana yaqul, dan Nabi SAW mengatakan, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibu al-jabbain. Tidak ada salat seseorang yang tidak melekatkan hidungnya di bumi, di tanah, seperti apa namanya, menyatunya jidatnya dengan tanah. Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat seseorang yang tidak melekatkan hidungnya di tanah sebagaimana dia lekatkan jidatnya ke tanah. Wa kana yumakin aydan rukbataihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan, meletakkan kedua telapak kedua lututnya di bumi. Wa atrafa qadamaihi, dan ujung jari kakinya. Wa yastaqbil bisuduri qadamaihi bi atrafi asabi'ihi ma'al qiblah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Nabi SAW mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat, artinya jari jemari kakinya dilipat sampai jari jemari kaki ini menghadap ke kiblat, dilipat ke depan sehingga jari jemari kaki menghadap kiblat. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa yansibu rijlaihi, beliau menegakkan kakinya, menjauhkan, nanti kita sebutkan sifatnya ini. Seakan-akan dia satu, merapatkan telapak kakinya seakan-akan dia satu. Nabi mengatakan umirtu an asjuda, wa fi riwayatin umirna an nasjuda, kami diperintahkan untuk sujud ala sab'ati a'dhum, pada 7 anggota badan, alal jabahah, wa asyara biyadihi ala anfi. Kami diperintahkan untuk sujud pada 7 bagian anggota badan. Beliau mengatakan kami diperintahkan untuk sujud alal jabahah, pada jidat. Kemudian beliau menunjukkan hidungnya. Ini menunjukkan bahwasanya jidat dan hidung ini satu paket. Wal yadain, kemudian kedua tangan, telapak tangan. War rukbatain, kedua lutut. Wa atrafal qadamaini, dan ujung kedua telapak kaki. Dan beliau mengatakan idza sajadal abdu, tatkala seorang hamba itu sujud, sajada ma'hu sab'ata arab, maka dia sujud dengan 7 anggota badan ini. Wajahahu, wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua ujung jarinya, kedua telapak kakinya. Ini jadi Nabi SAW tatkala beliau sujud, beliau itu merapatkan kedua telapak kakinya, kemudian ujung-ujung jarinya beliau lipat dan ujung-ujung jari tersebut semuanya menghadap ke kiblat. Ini sifat sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa kita contohkan, telapak tangan ini diluruskan, kemudian jari jemarinya semua menghadap kiblat. Letak jari kedua telapak tangannya ini kadang Nabi sejajar dengan pundaknya, kadang sejajar dengan telinganya.
beliau merenggangkan tangannya, kedua tangannya menjauhi dua sisi badannya, dan beliau menjauhkan perutnya dari pahanya dan menjauhkan pahanya dari kakinya. Kemudian beliau merapatkan kedua telapak kakinya dan beliau menghadapkan jari jemari kakinya semua menghadap kiblat. Ini sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertemuan pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan yang belum kita jawab. Sebelum kita menerima pertanyaan yang lainnya, mungkin kita jawab dulu pertanyaan sebelumnya. Oh, kita azan dulu ya. Nggak apa-apa, kita sambil nunggu azan. Ya, ada waktu sedikit. Pertama, pertanyaan Pak RT, yaitu Haji Rodi ya. Haji Khodi. Pak RT kemarin bertanya tentang riwayat bacaan waktu i'tidal. Benar apa yang dikatakan Pak RT bahwasanya riwayat tersebut ada dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya ini termasuk bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan inilah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Kemudian yang kedua, keutamaan wudu dari rumah. Ini memang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masha ilal masjid." Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian bergegas jalan menuju masjid. Artinya setiap langkah yang dia langkahkan kakinya menuju masjid itu akan menghapus dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Ini keutamaan yang didapatkan seseorang tatkala dia ingin bergegas menuju masjid dan berwudu dari rumahnya. Sekali lagi, hadis ini bukan menunjukkan harusnya kita wudu dari rumah. Artinya dari manapun arah kita, maupun mau dari pasar, mau dari rumah, mau dari kantor, mau dari ini. Artinya seseorang yang benar-benar bergegas menuju masjid dan ingin melaksanakan sholat menuju masjid dan dia berwudu dari tempat dia berada, maka ketika itu dia akan mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang mungkin berwudu di masjid, ya kalau seandainya dia berwudu di masjid ini ada sebabnya, mungkin karena dia batal di tengah jalan ataupun mungkin sebab-sebab yang lainnya, semoga aja dia mendapatkan juga keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini keutamaan yang luar biasa bagi seseorang yang berwudu sebelum dia menuju masjid, dari arah mana saja dia berada. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab yang lainnya, pertanyaan yang lainnya, mungkin kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya. Pertanyaan berikutnya, imam lupa mengucapkan sami Allahu liman hamidah, atau dia mengucapkan Allahu Akbar saat bangkit dari rukuknya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Takbiratul intiqal, takbir berpindahnya seseorang dari satu rukun dan kepada rukun yang lainnya. Selain takbiratul ihram, para ulama sepakat takbiratul ihram itu rukun dari rukun-rukun salat. Adapun selain takbiratul ihram, mereka mengatakan takbir itu adalah takbiratul intiqal, takbir berpindahnya seseorang dari satu rukun menuju rukun yang lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal ini adalah sunnah dari sunnah-sunnah salat. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal ini adalah wajib min wajibati salat, wajib. Artinya kalau seandainya mereka mengatakan sunnah, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Adapun yang mengatakan wajib, seseorang tatkala dia meninggalkan takbiratul intiqal, maka dia tatkala dia ingat sebelum salam, maka dia mengharuskan dia untuk sujud sahwi. Sekali lagi, kalau kita melihat dari dalil-dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal. Artinya beliau selalu mengucapkannya tatkala beliau salat. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang yang salah salatnya, beliau memerintahkan dia, di antara riwayat tersebut menunjukkan Nabi memerintahkan dia untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar, yaitu takbiratul intiqal. Dan Nabi SAW mengajarkan kepadanya itu rukun-rukun dan wajib-wajibnya salat. Sehingga sebagian Imam Ahmad mengatakan bahwasanya takbiratul intiqal ini termasuk wajib dari wajib-wajibnya salat. Karena Nabi SAW memerintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan takbiratul intiqal dalam setiap salatnya. Beliau selalu mengucapkan takbiratul intiqal, dan ini menunjukkan bahwasanya takbiratul intiqal itu wajib dari wajib-wajibnya salat. Ketika seseorang itu meninggalkannya dan dia ingat sebelum dia salam, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi karena dia telah meninggalkan kewajiban dari kewajiban salat. Wallahu a'lam. Kemudian makna hadis Nabi SAW, pertanyaan yang keempat, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, liyutamma bihi, untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tapi perbedaan pendapat ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW, sehingga kita tahu mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Nabi SAW telah menjelaskan apa saja yang harus diikuti dari imam pada kelanjutan hadis ini. Walaupun mungkin para ulama berbeda pendapat, mungkin mereka mengatakan kita wajib mengikuti imam itu dalam zahir dan batinnya. Sebagian mengatakan kita wajib mengikuti imam pada zahirnya saja, bukan pada batinnya. Apa faedah?
tatkala seseorang mengatakan wajib mengikuti imam dalam masalah zahir dan batin, tatkala imam itu sholat asar, maka wajib bagi makmum juga untuk niat di dalam hatinya sholat asar. Berbeda halnya kalau kita mengatakan bahwasanya kita wajib mengikuti imam dalam zahirnya saja, bukan menyangkut masalah batinnya. Artinya niatnya tidak bermasalah walaupun menyelisihi imam. Contohnya kalau seandainya imam sholat asar, makmum sholat maghrib atau sholat zuhur, tidak ada masalah, karena Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti zahirnya imam, bukan batinnya. Demikian halnya kalau seandainya imam itu sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, ini tidak ada masalah. Dan pendapat yang benar, yang rajih, dan ini pendapatnya yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri di dalam hadis tersebut, pendapat yang benar bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti imam dalam zahirnya saja, bukan masalah batinnya, bukan masalah niatnya. Kalau kita berniat dengan imam tidak ada masalahnya, sholatnya sah. Artinya Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti zahirnya imam saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam kelanjutan hadis tersebut. Nabi mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, tatkala imam itu takbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, tatkala imam ruku maka rukuklah kalian. Wala tarka'u hatta yarka', janganlah kalian itu ruku sampai imam itu ruku duluan. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, tatkala imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, tatkala kalian sujud maka sujudlah, tatkala imam itu sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda, janganlah kalian sujud dahulu sampai imam itu sujud. Wa idza shalla qa'iman, tatkala imam itu salat berdiri, fasallu qiyama, maka salat berdirilah kalian. Wa idza shalla qa'idan, tatkala imam itu salat duduk, fasallu qu'udan ajma'in, maka salat duduklah kalian, salatlah kalian dalam keadaan duduk walaupun kita mampu berdiri. Tatkala imam itu salat duduk, maka makmum semua yang ada di belakang harus salat duduk mengikuti imam. Artinya Nabi sendiri menjelaskan apa saja yang diikuti pada imam, dijelaskan oleh Nabi SAW pada kelanjutan hadis tersebut. Artinya yang wajib diikuti pada imam itu adalah perkara yang zahir, sebagaimana yang disebutkan Nabi tadi. Ini saja yang diikuti pada gerakan-gerakan imam. Artinya kita mengikuti gerakan imam pada zahirnya saja, bukan masalah niatnya, batinnya. Oleh karena itu seseorang tatkala imam itu sholat tarawih misalnya, datang makmum yang masbuk, dia belum melaksanakan sholat isya, maka dia nggak perlu sholat isya sendirian, karena ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Tatkala dia belum sholat isya, dia sholat sendirian di belakang, tatkala imam itu lagi sholat tarawih. Yang benar dia langsung aja mengikuti imam, walaupun imam tatkala itu imam niat sholat sunnah, yaitu sholat tarawih, maka dia bermakmum bersama imam dengan niat sholat wajib, yaitu sholat isya. Tatkala imam itu selesai dua rakaat salam, maka dia lanjut menambah 2 rakaat berikutnya. Ini yang benar, karena makmum itu tidak wajib mengikuti batinnya, niatnya. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti zahirnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW pada kelanjutan hadis tersebut. Demikian halnya tatkala seorang imam sholat isya, kita belum sholat maghrib,
maka diperbolehkan misalnya makmum itu niat sholat maghrib di belakang sholat imam yang niatnya sholat isya. Demikian halnya tatkala seseorang itu imam itu niat sholat isya, dia sholat di belakang imam dengan niat sholat asar. Bisa nggak terjadi hal tersebut? Bisa nggak terjadi hal tersebut? Bisa. Bisa saja. Tatkala seorang makmum dia sholat asar, ternyata dia itu sholat dalam keadaan berhadas ataupun dia lupa bahwasanya dia belum berwudu misalnya. Dia ingat tatkala mungkin dia pada waktu sholat, masuk waktu sholat isya. Oh, tadi saya misalnya sholat asar itu dalam keadaan hadas misalnya, ya, tidak bersuci misalnya. Jadi ingat tatkala sholat isya, maka tatkala dia ingat, maka dia melaksanakan sholat asar. Tatkala imam itu sholat isya, dia niat sholat bersama imam dengan niat sholat asar. Tatkala selesai sholat asar, baru dia sholat isya. Baru dia sholat isya. Ini pendapat yang benar, dan inilah yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri di dalam hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang makmum itu mengikuti imam pada zahirnya saja, bukan masalah batinnya. Artinya kalau kita berbeda niat dengan imam tidak ada masalahnya. Dan inilah yang ditafsirkan oleh Nabi sendiri di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan makmum dengan imam itu ada 4 keadaan. Dia bisa jadi mendahului imam, bisa jadi bersamaan dengan imam, bisa jadi mengikuti imam, artinya setelah imam melakukan takbir kemudian dia takbir, bisa jadi dia telat dari imam. Keadaan yang pertama yaitu makmum mendahului imam. Kalau seandainya pada takbiratul ihram seorang makmum bertakbir duluan sebelum takbirnya imam, maka sholatnya batal. Karena imam belum masuk dalam sholat. Selain takbiratul ihram juga di sini selain takbiratul ihram yaitu takbiratul intiqal. Kalau seandainya dia meninggalkan atau mendahului imam dengan sengaja, maka sholatnya batal. Dia mendahului imam dengan sengaja, maka sholatnya batal. Karena ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kabbara fakabbiru. Tatkala imam itu takbir, maka takbirlah kalian. Artinya seseorang ketika dia mendahului imam, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sesuatu yang haram dilakukan dalam suatu ibadah ini dapat membatalkan ibadah tersebut. Dan Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka amalan tersebut tertolak. Artinya seseorang yang mendahului imam dengan sengaja, maka sholatnya batal. Adapun seseorang yang mendahului imam karena dia tidak sengaja, mungkin dia mendengar suara takbir, dia mengira bahwasanya itu takbirnya imam, kemudian dia bangkit. Tatkala dia tahu bahwasanya imam belum bertakbir, maka dia kembali lagi, kembali ke posisi rukun sebelumnya dan menunggu takbirnya imam. Maka hal tersebut tidak bermasalah, tidak membatalkan sholatnya karena dia tidak sengaja. Keadaan yang kedua, makmum itu bersamaan dengan imam.
Ini juga sama, dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, idza kabbara fakabbiru, tatkala imam bertakbir maka takbirlah kalian. Artinya tatkala seorang makmum bersamaan dengan imam dan dia sengaja melakukannya, maka sholatnya juga bisa batal. Keadaan yang ketiga yaitu makmum bertakbir setelah berakhirnya takbirnya imam. Maka inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW, idza kabbara fakabbiru. Tatkala imam takbir, bergegaslah kalian untuk takbir. Setelah selesai takbir imam, maka bertakbirlah kalian. Dan keadaan yang keempat, makmum telat dari imam. Telat dari imam juga ini, kalau seandainya disengaja sampai imam sudah melangkah pada rukun berikutnya atau ketinggalan 2 rukun misalnya, dia masih ruku, imam sudah i'tidal, bahkan imam sudah sujud, dia masih ruku. Ini kalau seandainya demikian halnya, dia sengaja, ini juga bisa membatalkan sholatnya. Jadi ini 4 keadaan makmum dengan imam. Wallahu alam. Ini penjelasan makna daripada hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan Nabi telah menjelaskan apa saja yang diikuti dari imam pada kelanjutan hadis tersebut. Idza kabbara fakabbiru. Tatkala imam takbir maka takbirlah kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Tatkala imam ruku maka rukulah kalian. Wala tarka'u hatta yarka'. Janganlah kalian ruku sampai imam itu ruku. Wa idza qala samiallahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Tatkala imam sujud maka sujudlah kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda. Janganlah kalian sujud sampai imam itu sujud. Idza shalla qa'iman fasallu qiyama. Tatkala imam itu salat berdiri, maka salat berdirilah kalian. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Tatkala imam itu salat duduk, salatnya duduk, maka duduklah kalian. Walaupun kita mampu berdiri. Tatkala imam itu salatnya duduk, maka semua makmum yang ada di belakangnya pun ikut salat duduk, walaupun dia mampu berdiri. Ini perintah dari Nabi SAW. Inilah yang harus diikuti seorang makmum kepada imamnya, yaitu pada gerakan-gerakan zahir dari imam tersebut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lainnya? Nggak ada. Bisa dipahami insyaallah. Ana mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.